Perhatikan saya tidak seperti kali ini. Biasanya banyak kali coba sini ya. Kemarin ada Nadina, ada Medan, Indonesia lah. Jadi saya diminta kali ini untuk memberikan pembekalan. Karena memang kita berharap sekali para pemain ini punya bekal, terutama mengenai kode etik, apapun tentang pemahaman tentang organisasi advokat itu sendiri, mengenai single bar dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang ini Peradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian kesehatan saja 2 tahun untuk ribuan orang, hampir 4.000, ada 3.000, ada 5.000. Apa yang menjadi harapan Bang Oto untuk advokat Indonesia di balik banyaknya viral advokat belakangan ini? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Advokat ini kan salah satu penegak hukum kan. Artinya dalam artian bahwa dia mempunyai kewajiban yang berat sekali sebenarnya untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia ini. Jadi kalau hakim bertugas menegak hukum dengan cara mengadili, jaksa dengan cara menuntut, polisi dengan cara penyidikan dan sebagainya, maka advokat ini dalam tugasnya sebagai penegak hukum itu adalah membela, sehingga itu seimbang gitu. Karena kalau ada yang menuntut tapi nggak ada yang bela kan nggak seimbang, keadilan pada rakyat itu nggak tercapai. Jadi saya berharap sekali makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini Peradi kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum, karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik maka berpotensi untuk bisa merugikan kliennya ya, jadi itu. Jadi kode etik yang kita utamakan, apalagi kita hubungan dengan yang terakhir ini itu persoalan semuanya persoalan kode etik intinya ya. Jadi pesan saya ya supaya advokat taati kode etik dengan baik, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang officium nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu dalam pertemuan. Bang Oto, saya ingin Bang Oto bicara tentang apa yang menjadi pembeda Peradi dari yang lain. saya nggak elok ya kalau saya memuji diri kita sendiri ya, tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa Peradi tetap konsisten untuk melaksanakan undang-undang advokat dengan baik. Nah, itu intinya. Soal organisasi lain nanti Anda sendiri yang menilai. Ya elok kalau kita menilai dengan organisasi lain. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pengakuan beberapa instansi, terutama internasional, itu kan menjadi ukuran. Saya katakan kita lah satu-satunya organisasi advokat yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA, International Bar Association. Kita lah satu-satunya mewakili Indonesia menjadi anggota Law Asia. Gitu. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri banyak sekali. Kita dengan Malaysia juga ada kerjasama, dengan Cina bisa lalu mereka kita menjadi tempat studi banding, Vietnam gitu ya, banyak sekali. Jadi saya kira inilah yang kita usahakan. Nah, meskipun kadang-kadang karena prakteknya kita ini single bar, tapi prakteknya masih banyak yang multi bar, tapi kita tidak akan menyerah. Ya, apapun kita berjuang. Karena apa? Karena single bar itu adalah is the best. Oke, Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang, ya. Cukup, terima kasih Bang Oto. Ya, jadi kita nggak mau masuk panjang itu nanti urusannya. Ya, Mungkin ditanya paling bagus ya. Jangan ditanya kepada kita. Karena itu juga produk kita. Itu kan produk yang sana. Jadi tanya kepada yang membutuhkan, nanti berpikir kita. Oke. Itu kan membuat kegaduhan di pengadilan sampai MA sampai MA. Ya makanya coba ditanya, kenapa ditanya kepada yang membekukan? Kenapa bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga. Bukannya apakah yang banyak di Indonesia kan? Itu risiko, itulah konsekuensi logis.
Pandangan Pak Oto sampai meminta maaf. Siapa? Pihak sana sampai meminta maaf ke pengadilan. Pihak siapa? Artinya mendapatkan sanksi Ya Apakah tanya dia dong. Udah minta maaf kan dia, bukan saya. Udah dulu ya, udah ya. Minta maaf kan dia, bukan saya. Udah dulu ya, udah ya. Udah. Tapi Bapak gimana Pak? Nggak apa-apa, tanya lain aja. Tanya Pak Dwi datang Pak Dwi. Tapi ada syarat lagi nggak sih untuk menjadi advokat Yang kalau untuk kembali lagi untuk kembali menjadi advokat yang sudah dibukukan atau dicabut gitu Pak basnya atau gimana Pak? saya bilang hal itu nggak bisa disampaikan singkat, itu diskusinya panjang mengenai itu. Ya, nanti suatu saat kita bisa jelaskan. Oh, berarti Pak Oto bisa dibilang ya. Oke. Kasih Pak. Dari Pak Oto. Atau yang baru hadir, mohon saudara silakan berdiri dulu beberapa bertemu kita yang masuk. Selamat datang Kapolres Silwan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Dewan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMM. Kepada kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Pelaksanaan Advokat dan Magang, Bapak Rizal Zaldi, SH beserta jajaran. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pak Oto, sebelah sini Pak. Pak Oto, lihat sini Pak. Video Pak, Pak ulang Pak, sebelah sini belum Pak. video Pak, video Pak, video Pak, video Pak. Oke Pak. Cukup. Kasih Pak. Bisa kasih itu di sana kameramennya di Pak. Makasih Pak. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Boleh.